setebal itu juga untuk bisa menjadi badan di bagian depan nih. Jadi Iya. benar-benar harus pintar tarik ulur banget sih. Yap, dari dan Beacon kita akan Alphas. lihat job desk Masya-nya akan seperti apa ya. Mau Oke. coba untuk pegang lane jauhnya, mau coba untuk incar lini belakangnya atau menjadi frontliner. Kita akan saksikan bersama-sama match point untuk AI Esports Bigetron Alpha. Yang tertinggal 1 poin, mereka harus mencuri kemenangan dulu nih di game kali ini. Betul, dan kalau kita bahas untuk Fanny yang terlepas ya, ingat ini cuma ada Chow doang yang bisa menangkap Fanny loh. Sisanya nggak ada yang punya efek stun pasti gitu untuk bisa single lock target ke arah Fanny dari PS. Wah, Dan Masya-nya damage ya. iya, Pak Assassin pakai Trill Master Assassin. dia benar-benar mau coba one shot Masya yang kita Oh tahu iya, juga Thunderclap, kan. hup. Iya, Thunderclap langsung di-hub kan, langsung hilang kan. Tapi ya ini bakal ngebuat benar-benar bebas banget, terutama untuk PS di awal game sampai ke mid game nanti loh. Sampai Masyanya nanti udah jadi item-itemnya. Ini Pamela mencoba untuk menghindar dari sergapan steel cable dari PS. Ini PS kayaknya sangat unsur assassin ya dirinya ini. Kayak kelihatan banget untuk main Fanny-nya juga cukup agresif. Oke. Dan sekarang AI Esports yang terlihat cukup memimpin dari sedikit perolehan gold yang dipegang juga. Walaupun memang ya masih kejar-kejaran, masih bertukar saja dari segi resources satu sama lain. Yap. Dan tinggal menunggu nantinya untuk pemanggilan ritual team fight di area turtle pertama biasanya tuh. Iya, masalahnya kalau kita bahas Fanny ya pasti untuk turtle pertama nggak akan terlalu kuat ya. Tapi kalau dari susunan hero-nya Beacon Alpha juga menurut aku susunan hero-nya nggak terlalu kuat di turtle pertama. Karena ya Masya lagi-lagi belum terlalu efektif nih untuk bisa memberikan damage-nya, apalagi dengan banyaknya assassin item ataupun emblem yang dibawakan gitu ya. Dia kan pasti butuh heptasis minimal untuk item pertama yang memberikan daya dobrak dari Thunderclap-nya. Ini yang bakal cukup beresiko juga untuk Beacon Alpha di setup turtle-nya nih. Ya, dan kayaknya kalau untuk setup ya ada sedikit keunggulan untuk cowok nggak sih? Iya, iya. Ya, dia bisa memberikan the way of the dragon untuk bisa menjauhkan siapapun yang mau coba kontes ke area turtle-nya. Dan sepertinya udah kelihatan penguasaan dari Rivernya udah dipegang sama Pamela yang akan juga bergerak dulu ke arah EXP untuk bisa mendapatkan level 4-nya terlebih dahulu. Oke, dapat level 4 ya. Ini udah aman buat Pamelanya join ke area turtle. Sementara kalau dari Black-nya belum menyentuh level 4, mungkin setelah wave di area tengah ini selesai dia udah bisa juga untuk mengejar level 4-nya. Tapi poking yang damage yang diterima membuat Black ya kehilangan setengah HP. Memang dia membawa Revitalize, tapi jangan lupakan dari pasifnya Gatot Kaca, dia bisa untuk menambahkan regen HP-nya. Iya, dan masih coba untuk tarik ulur dulu di area dari turtle-nya. Pamela masih mencoba untuk mencari informasi Luke yang akan menjadi targetnya. Dan itu dia, satu buah permainan steel cable juga. Dan bahkan Avatar of Guardian mengincar di belakang. Retribution yang ternyata gagal, tapi Black yang mendapatkan turtle-nya. Dan bahkan Avatar of Guardian dari Black yang mencoba untuk mengincar ke arah seorang Luke. Coba untuk langsung saja melarikan diri terlebih dahulu. Tapi Pamela, the way of the dragon, menuju ke arah sosok dari Oh My Jenny yang ternyata berhasil untuk menjadi first blood di tangan dari Moreno. Oke, memang ada poin kill pertama yang dikantongi, tapi sepertinya nggak tinggal dia. Matzi dan juga Black mencoba untuk mencari pertukaran. 4 player yang ada di bagian atas. Ini cukup berbahaya karena lagi-lagi PS datang melihat Teozi menuju ke steel cable. Bahkan nggak ada cutthroat yang dibutuhkan untuk bisa mengeksekusi Teozi. Tapi ini pertukaran yang sangat tidak adil berarti. Oh My Jenny yang tadi kena The Way of the Dragon itu bagus banget sebenarnya ya dari Pamela. Tapi kayak pertukarannya untuk hilangnya Turtle, hilangnya juga dari Teozi, ini menjadi kerugian tersendiri untuk Bigetron Alpha. Dan PS sudah selesai dengan heptasisnya juga sekarang. Dan kayak tadi sama-sama Retribution gak pas ya. Iya. Terus yang akhirnya kena lasitnya dari Black. Black apa Oma Jenny tadi ya? Black. Antara itu Kena lah. Black. Ada Black ya? Oke. Turtle stolen by Black. Oke, tapi kali ini lihat gimana Matzi mencoba untuk bertahan dari 3 player Bigetron Alpha atau bahkan 4 sekarang yang mencoba untuk mengeksekusi instan dirinya karena lagi-lagi ya Hilda cutting minion memang cukup beresiko dan itu adalah resiko yang diterima. Yap, karena akhirnya bisa dipunish juga lah setidaknya. Tapi Eman bakal coba untuk ditarget kembali. Adanya Feather Ice Strike bisa dihindari dengan begitu manisnya Rondo Flicker membuat dari Eman pun berhasil selamat atas apa yang sudah dilakukan. Tapi The Way of the Dragon mengincar ke arah seorang Jenny yang sudah tidak memiliki lagi Wings by Wings dan bahkan Flicker pun tidak ada. Wow, tadi Eman menghindar dari 3 ultimate yang dikeluarkan loh. Dan kali ini lihat gimana pick off coba didapatkan juga dari PS ya. Di bagian atas Luke yang masih belum punya flicker, nggak bisa escape lagi. Black 1v3 situation, Revitalize, tarik ulur yang begitu mantap dari Black. Membuat malah Bigetron Alpha sekarang menerima pressure balasan dari PS. Untungnya ada beberapa steel cable yang miss tadi ya. Membuat gagal untuk mendapatkan eksekusi balasan. Ini sebenarnya nggak ada Purify juga ya. Jika enak banget nih buat Pamela
bisa menendang siapapun. Iya. Terutama dari tadi targetnya terus-terusan ke arah Omai Jenny. Hmm. 2 kali Omai Jenny tumbang gara-gara The Way of the Dragon-nya Pamela nih. Betul. Turtle akan coba dikontes dengan Fighter Ice Strike, tapi lihat gimana Eman dieksekusi oleh PS. Mencoba untuk mengganggu Teozi, coba untuk The Way of Dragon, Avatar of Guardian. Kopian sepertinya digunakan membuat Metzi dan juga Black tertangkap memang, tapi 3 melawan 4 bukan kondisi yang baik. Masih bisa untuk escape sepertinya Black. Melarikan diri, tapi flicker dari Moreno yang berhasil mendapatkan point kill ke arah Black. Bahkan shutdown ke arah PS. Timing yang begitu cepat dari Pamela. Menguntungkan sekali ke arah Bigitan Alpha karena sekarang turtle kedua mereka secure. Dan itu tadi PS yang mau coba untuk masuk ya ke area peperangan. Ternyata terkena Thunderclap dan masuk ke area dari Turtle Pit-nya. Iya. Sehingga tidak bisa kabur, tapi shutdown. Metzi yang begitu marahnya terhadap sosok dari Moreno, 3 poin kill yang ditabung tershutdown sudah. Sementara Luke kali ini mencoba untuk langsung diusir terlebih dahulu atas pergerakan dari Metzi yang bergerak ke arah top lane. Walaupun Pamela lagi-lagi menendang ke arah Omai Jenny untuk ketiga kalinya, dan Pamela pun harusnya bisa dipunish dengan 1 hit terakhirnya. Berhasil untuk didapatkan nyawanya kembali di tangan dari PS. 3 kali Omai Jenny dihilangkan nyawanya dengan The Way of Dragon, dan itu terus-terusan dilakukan oleh Pamela. Setiap ada wajah dari Parsha langsung coba. Ada lagi muncul, coba lagi, dan berulang kali berhasil. Dari item builds dengan di Heptasis dan juga Swift Shoes di tangan dari Luke. Sebenarnya 2 item ini adalah item yang sangat-sangat menunjukkan sekali ya untuk Thunderclap memberikan burst damage yang begitu besar. Tapi jangan lupakan Alita, sosok yang sangat mengerikan di game yang pertama. Sekarang juga masih bebas. Free lagi untuk Alita. Free lagi, dia udah jadi 2 item juga kan. Haskell, Berserker Fury, dan Omai Jenny sekarang sudah memiliki 1 buah Bloodwing. Tapi mungkin Winter Crown kali abis ini ya. Bisa. Membuat kayak minimal ada self defense mechanism lah. Iya. Kayak dari tadi dia jadi makanan empuk terus-terusan 0-3-0. Itu sih yang bakal jadi repot ya, karena untuk magic damage sendiri cuman bisa dihasilkan dari Omai Jenny ya, selain dari Gatot Kaca yang memang nggak terlalu besar gitu magical damage-nya. Tapi ya Luke juga sejauh ini memainkan peran Masyanya cukup baik. Dia benar-benar bisa mengganggu sekali. Masalahnya sekarang Avatar of Guardian yang coba untuk di pop up karena Luke flicker dikeluarkan, dikejar dengan steel cable, dan Luke seperti yang nggak bisa diselamatkan. 5 player di sana berkumpul untuk bisa mengeksekusi Luke seorang diri. Dan resource-nya itu banyak banget yang keluar ya. Feeder Ice, Strike, Cutthroat, semuanya. Avatar of Guardian juga. Eman masih free di area bottom lane juga. Bakal didorong outer middle turretnya di tangan dari Bigitan Alpha. Dan Pamela sudah mulai harus bergerak mundur terlebih dahulu. Nggak bisa memaksakan kehendak. Sehingga terusir sudah. Pertukaran terjadi. Eman yang dapetin outer bottom turret kayaknya bakal ditukar dengan 1 buah turtle yang akan dicicil terlebih dahulu oleh AI Esports. Oke, kita lihat gimana Pamela mencoba mencari momentum, tapi sepertinya turtle disecure oleh AI Esports. Lihat gimana damage yang dihasilkan dari Moreno. Terpaksa menggunakan flicker untuk menghindar dari jangkauan Feather Ice Strike. Tapi jangan lupakan ya, ini masih kondisi yang sangat-sangat menguntungkan sekali untuk AI Esports, karena dengan adanya turtle buff, ini bisa loh untuk coba maksimalin lagi team fight di area mid turretnya. Wow, oke. Dan Alita masih sibuk farming ya, level 10. Sekarang udah mulai ditemenin sama Black-nya. Alita yang kayaknya bakal jadi target berikutnya tidak akan dibiarkan sendiri terlebih dahulu. Dan Bigitan Alpha yang cukup unggul, sekarang mereka tinggal mengontrol bagaimana keunggulan mereka tersebut untuk dikonvert lagi menjadi keuntungan yang lainnya, seperti objektif di area Lord nantinya, turret-turret juga. Dan ini pun yang dirasakan Metzi nggak akan bisa leluasa untuk bergerak. Avatar of Guardian telah terlihat kali ini. Feeder Ice, dan bahkan lagi-lagi tercancel dengan The Way of the Dragon again. Omai Jenny menjadi korbannya. PS mencoba untuk masuk ke dalam area peperangan, namun tidak banyak yang bisa dilakukan selain mundur setelah melihat adanya 2 pemain yang hilang dari AI Esports. Mereka nggak bisa melanjutkan kembali dari segi team fight-nya. Ya, itu 0-4-0 dari Omai Jenny. Benar-benar semua dihasilkan dari Pamela yang selalu The Way of Dragon dikeluarkan hanya untuk menghilangkan nyawa dari Parsha. Targetnya yang sangat baik sebenarnya, karena lagi-lagi ya, PS dari tadi jarang muncul dan nggak mau muncul ketika masih ada The Way of Dragon yang aktif dari Pamela. Itu yang benar-benar ngebuat Bigitan Alpha sekarang sangat-sangat diuntungkan, karena lagi-lagi ya, nggak adanya Purify sini yang bakal jadi PR banget buat EA Sports, karena siapapun target dari The Way of Dragon semuanya bisa dimakan oleh Bigitan Alpha. Bisa, dan semuanya nggak bakal terhindar. Iya, nggak bisa menghindari. Itu. Apalagi damage-nya udah sangat-sangat mumpuni ya. Dengan adanya Hunter Strike, Malefic Roar, si Halberd juga sekarang sudah selesai di tangan dari Eman. Dan Eman kayaknya bukan tipikal yang bener-bener langsung buru-buru bikin Sky Piercers ya. Karena katanya kita bisa melihat dari Granger nih, item pertama tadi kan sempat Sky Pierce dari Alita ya. Terus item kedua
Tapi sekarang 3 item pertama untuk Eman tidak ada Sky Piercer sama sekali. Sementara Alita tadi baru saja menyelesaikan sebuah Malefic Gun. Makin jauh lagi range dari Iritel Alita. Tentunya sekarang akan coba dibuktikan dengan Lord pertama nih. Dengan 2400 gold lead dari Bigetron Alpha, sang robot merah mampukah mereka mendapatkan objektif yang sangat-sangat penting untuk mereka. Karena sekarang terlihat memang setup sudah mulai dibuka. Moreno mempersiapkan dengan Avatar of Guardian kopian yang dia miliki. Dan jangan lupakan ya, ini targeting dari Pamela menurut aku juga. Kalau ngeliat ada Parsha, warna merah-merah, oren-oren gitu langsung ditendang lagi sih. Langsung apalagi kalau lagi buka video live strike kan, Iya. keadaannya kan diam ya. Langsung dihampiri dengan flicker, pokoknya bahaya deh kalau udah ada flicker dari Pamela yang siap. Iya. Jadi informasi itu sangat-sangat menjadi hal yang krusial juga, dan Black ini nggak bisa untuk nahan damage lebih lama lagi. Revitalize terpaksa harus dikeluarkan. Feeder Ice Track kali ini Avatar of God mengincar ke di belakang, tapi Lordnya pun berhasil untuk diamankan di tangan dari sosok Alita. Last hit yang didapatkan, pertukaran memang terjadi, tapi Avatar of Guardian balasan yang dilakukan oleh Moreno memberikan badannya di paling depan, walaupun memang Black hilang, tapi Alitanya free hit. Satu hit terakhir Moreno masih bisa kabur dengan flicker yang dimiliki. Take over Lord yang sangat luar biasa dari EA Sport dengan satu hit terakhir yang didapatkan oleh Alita dari heavy crossbow-nya. Bayangkan itu benar-benar meledak semua player. Splash damage dari heavy crossbow yang langsung mendapatkan satu hit terakhir. Padahal kondisinya tadi ada PS yang terkena Way of Dragon. Dan aku nggak ngeliat gimana keberadaan dari Theo Z. Mungkin dia terkena efek dari tahunnya Gatot Kaca atau yang lain, karena jujur satu hit terakhir yang dibutuhkan oleh Alita. Bahkan kali ini heavy crossbow kembali dibuka dengan satu Force of Queen yang langsung membuahkan satu damage besar ke arah Eman, membuat Eman mau nggak mau harus mundur dulu. Ngeri bener ini Alita ya. Itu sih berkat dia dibebaskan selama 10 menit tadi. Dikasih jarak, Iya. ruang dan waktu. Masalahnya meskipun ada counter yang dipilih, yaitu Masya untuk bisa makan hero-hero seperti gold laner ya. Tapi Alita yang udah jadi 4 item ini juga bukan jadi hal yang mudah sih untuk Luke bisa makan dia gitu. Oke, efek terrifying membuat dari Black kali ini pun harus mundur. Keadaannya sudah mulai terancam. Bigetron Alpha tetap unggul sih sebenarnya dari segi goldnya. Iya. Cuman kayak tadi dengan last hit Lord yang akhirnya tersteal Iya. di tangan dari AI Sports, ini merubah keadaan dengan dari segi objektif nih. Inner turret sudah mulai dilumat oleh AI Sports. Ya, dan sekarang memang kalau kita lihat damage leaderboard dihasilkan dari dua player yang berbeda ya. Ada Moreno juga Eman yang sama-sama berasal dari Bigetron Alpha. Tapi masalahnya memang dengan Lord pertama tadi yang di take over, ini keuntungan dari Bigetron Alpha udah mulai nggak terlalu berasa sih. Yang tadinya berbeda satu item, mungkin sekarang udah benar-benar hanya terpaut 1000 aja di menit ke-12, nggak terlalu jadi gap yang besar. Dan kalau kita bicara untuk memainkan landing jauh, ya udah pasti dengan adanya Fanny, EA Sports bakal jauh lebih nyaman. Meskipun dibayang-bayangin sama Masya gitu ya, tapi belum tentu Masya-nya dari Luke bisa instant kill ke arah Fanny dari PS. Dan secara movementnya juga tetap menang Fanny ya sih. Iya. Ya kan secara kayak dia bisa kaburnya, sejauh apa dia bisa cepat untuk sampai ke area peperangan. Tapi untuk, oke, ada combo kali ini Avatar of Guardian, Feeder Ice Track dari belakang, tapi The Way of the Dragon mencoba untuk langsung saja membuat dari Black terpunish, even pun Revitalize tidak bisa menyelamatkan dirinya. Iya, tadi sempat coba untuk escape lagi pakai Unbreakable ya, tapi nggak connect. Dan sekarang lihat gimana Pamela menginisiasikan karena di belakang dari AI Sport dikejar Alita, dan Alita pun dieksekusi. Dua member hilang berserta dengan Metzi yang nggak bisa diselamatkan kembali, tapi ada pertukaran dengan Moreno yang dicabut nyawanya oleh PS. Sekarang udah nggak ada lagi frontliner. Bebas banget Bigetron Alpha untuk bisa dapetin inner turret. 1 tukar 3. Tapi bagaimana kali ini high ground yang bisa dipertahankan oleh AI Sports sebenarnya bukan cuma dari Farsha. Fanny juga terbilang bisa defensive high ground yang kuat ya, karena dia bisa balik ke base lagi, dia bisa clear juga, bisa kabur-kaburan. Dan Lord yang terbuka menjadi pilihan untuk Bigetron Alpha terlebih dahulu, sembari menunggu Moreno-nya untuk spawn kembali. Dan akankah ada kontes kali ini? Tapi kayaknya enggak sih, Black hanya mencari informasi saja. PS lebih memilih untuk secure ke arah Orange Buffet terlebih dahulu dibanding mengambil resiko untuk mengontes ke area dari Lordnya. Iya, resikonya terlalu besar ya tadi karena belum adanya Metzi dan juga Alita gitu. Jadi mereka nggak mau terlalu mengambil resiko yang besar dengan dive in ke arah Lord. Takutnya malah nanti mereka hilang dan Lordnya bertepatan juga langsung muncul tadi di detik ke-11 ya. Dan sekarang memang bermain dalam area pertahanan nih. EA Sports mereka bakal diuntungkan dengan Parsha. Tapi jangan lupakan flicker yang aktif dari Pamela. Ini bakal jadi PR banget sih buat EA Sports bertahan. Oke. Dari Lord yang bakal coba dikawal perlahan terlebih dahulu oleh Bigetron Alpha. Feeder Ice Track dari arah belakang telah dikeluarkan. Luke sudah mengancang-ancangi ke arah Thunderclap-nya. Namun masih belum ada pergerakan lebih lagi yang ingin dilakukan oleh Bigetron Alpha.
selain mundur terlebih dahulu dan memanfaatkan wave berikutnya, karena Lord yang menghancurkan satu buah base turret pun masih bisa di clear oleh AI Esports. Yap, conceal play dilakukan. Pamela mencari target yang paling optimal yang dia bisa tuju. Dengan adanya Black di bagian depan, menahan semua damage yang masuk dari Rhapsody-nya. Masih gagal seperti untuk The Way of Dragon dilakukan ke arah PS. Tapi sekarang memang target utama dari Bigetron Alpha adalah mendapatkan sebanyak-banyaknya base turret. Dan terbukti dengan Lord yang kedua tadi, 2 base turret hancur. Yap, dan ini lumayan banget sih dengan 2 base turret yang hancur. Bigetron Alpha mereka bakal coba untuk bermain jauh lebih agresif lagi. Ya. Karena ada 2 lane yang berjalan bersamaan, kali ini feeder Ice Strike lagi-lagi menjadi teritori defensive high ground yang begitu kuat untuk AI Esports, sehingga untuk menembus hal tersebut, Bigetron Alpha harus memutar otak kembali. Oke, Avatar of Guardian Kopian yang sepertinya berhasil dihindari dan masuk PS dengan skill cable-nya. Lihat gimana targetnya dari Luke yang tepat ke Alita, tapi Alita masih bisa bertahan dan bahkan kali ini malah Luke yang tereksekusi. Pertukaran memang ada dengan adanya Black yang didapatkan oleh Eman. Damage terlalu sakit yang nggak bisa dihindari lagi oleh Black dan mereka berhasil mendapatkan base turret terakhir. Yap, Black tukar Luke ya. Setidaknya base turretnya ini yang menjadi keuntungan kembali untuk Bigetron Alpha dan PS. Tanpa adanya purple buff, pergerakannya sangat-sangat minim. Kayak tadi dia mau coba untuk ngejar lagi ke area orange buff, kayak kalkulasinya kayaknya nggak cukup. Sehingga akhirnya memilih untuk mundur dan clear atas lagi. Dan ya, AI Esports mungkin mereka akan bisa memainkan lane jauhnya terlebih dahulu. Tapi Bigetron Alpha mereka bisa memanfaatkan adanya super wave minion nih dari 3 lane yang berbeda. Ini akan menjadi keuntungan tersendiri untuk mereka, apalagi ini akan ngedistract nantinya untuk PS menjalankan lane bawahnya terlebih dahulu. Karena kayaknya yang bisa dikirim cuman PS. Dan PS juga diperlukan di saat adanya kontes dengan retribution yang dimiliki. Bener, tapi jujur aku nggak expect si Pamela belum nge-trigger flickernya loh di timnya tadi ya. Dan dia masih aktif juga untuk flickernya untuk di Lord selanjutnya ini. Dan ini bakal cukup berbahaya nih karena bisa aja Oma jadi dimakan sekarang. Dan lihat gimana flicker udah di-trigger duluan. Ngeri ya. Dan itu dia yang tadi aku bahas, nggak ada Purify. Ini ngebuat semua jadi sulit banget buat AI Esports. Dan Oma Jenny jadi overthinking sendiri. Tadi kan sebenarnya kayak cuman digertak aja ya, belum tentu mau di kick juga karena bakal nyimpen kicknya ini bisa jadi untuk di area dari Lord. Kalau misalkan PS mau masuk coba untuk kontes. Oke, tapi kontes Lord akan coba diinisiasikan. Madzi menahan semua damage-nya, double revitalize diaktifkan, Luke dipaksa mundur dan bereset kembali Lord yang ketiga ini. Sementara di bagian belakang Pamela sepertinya diketahui The Way of Dragon yang connect ke PS. Follow begitu cepat dengan Thunderclap tapi masih selamat dan bahkan Feather Ice Strike yang dibuka oleh Oma Jenny belum bisa menyelamatkan nyawa dari Black. Pamela kehilangan immortality-nya after Guardian Kopian yang diaktifkan oleh Moreno memukul mundur 3 player dari AI Esports yang masih berada di area purple buff. Itu respon dari PS kenceng banget ya. Iya. Dia langsung kabur juga dan harusnya tadi mortalnya nggak pecah nggak sih? Iya nggak pecah lagi. Dan Moreno. Waduh. Dan juga Luke berkombinasi dengan begitu mengerikannya. Dan lihat bagaimana kali ini PS mencoba untuk merangsek masuk ke area, tapi Alita berhasil untuk bisa mempanis kepada dari Moreno, tapi tidak banyak yang bisa dilakukan oleh AI Esports selain mundur dan merelakan Lordnya pun jatuh ke tangan dari Bigetron Alpha. Wow, itu kita nggak expect sih, dimana Moreno juga berhasil ditangkap ya dengan Alita dengan burst damage yang sangat-sangat cepat. Sepertinya sadar bahwa tadi inisiasi dari Moreno ke arah Oma Jenny itu menggunakan 2 kali dash-nya yang langsung dimaksimalkan juga oleh Alita mengejar balik gitu. Tapi kali ini Lord yang sudah enhance, belum evolve tepatnya, memang didapatkan oleh Bigetron Alpha. Dengan nggak adanya Moreno selama 12 detik ke depan, ini sebenarnya Lordnya masih bisa ditahan loh untuk AI Esports. Oke. Dan kayaknya ini Trilane push agak sedikit sulit sih untuk AI Esports bisa menahan. Dan sekarang masih coba untuk langsung dikawal kembali, tapi damage dari PS juga sudah mulai menyakitkan. Dan sebegitu sulitnya untuk bisa menembus lini pertahanan dari AI Esports dan Bigetron Alpha. Mereka harus mengurungkan niatnya untuk mengawal Lord tersebut di-convert menjadi kemenangan. Iya, dan jujur itu tadi momen Alita sih yang menjadi penyelamat ya. Karena kalau tadi ada Moreno mungkin keadaannya bisa berbeda untuk di Lord ketiga tadi. Jadi kurang orang ya? Jadi kurang orang kan dengan terpick off-nya Moreno. Dan dari segi itemization sudah jadi full item build pastinya untuk kedua belah gold laner. Apalagi Wind of Nature juga udah selesai dijadikan oleh Alita yang membuat dia harusnya bakal aman dari Thunderclap, dari Granger, dari Teozi. Jadi dia bisa untuk lebih agresif lagi ke arah lini belakang dari Bigetron Alpha. Masalahnya adalah gimana caranya PS masih aman nih dari The Way of Dragon. Karena jujur satu-satunya efek crowd control yang dibawa oleh Bigetron Alpha cuma The Way of Dragon aja. Jadi siapa yang mau berkorban untuk terima tendangan dari Pamela nih? Kayak dari tadi Pamela targetingnya ke Oma Jenny sih ya. Iya, sejauh sempat ini. ke arah PS cuma kan gagal. Terus kayak Alita belum menjadi targeting juga karena
dengan single target ini agak sedikit dilematis ya. Iya. Mau Omega Jenny yang punya burst damage atau Alita yang dari tadi free banget juga. Dan invade jungle masih terus dilakukan, tidak akan membiarkan dari PS ini untuk bisa mendapatkan purple buff-nya. Iya. Karena bahaya. Kalau PS punya modal atau bensin utama nih, Pamela akan mencari informasi, ketemu dan harusnya enggak ya. Seperti sinetron. Ketemu tuh ya di hutan-hutan tuh Iya, ya. tapi kayak Hadapan-hadapan doang. kita ngelihat itu mereka akan bertemu tapi nggak ngelihat. Masih malu-malu ya mereka ya. Soalnya tadi juga kondisinya jauh banget kan. Player-player Beacon Alpha nggak ada yang siap juga kalau The Way of Dragon-nya diinisiasikan Iya, oleh nggak ada Pamela damage ya. juga ya. Iya, nggak ada damage juga. Tapi memang masih menunggu sih untuk di 28 detik lagi Lord yang sudah evolve. Mungkin ini akan jadi beda cerita ya dibandingkan dengan 3 Lord yang pertama didapatkan oleh kedua belah tim ini. Karena harusnya ini akan berpengaruh banget untuk daya dobraknya. Karena untuk bermain 5v5 pasti Beacon Alpha juga kuat sih. Aku bisa bilang untuk permainan 5 melawan 5 mereka gitu ya. Karena mereka membawa tipikal hero yang bisa pick off satunya, yang bisa makan depan juga, makan belakang juga, yaitu Luke dengan Masyanya. Tapi Omega Jenny akhirnya jadi Winter Crown. Setengahnya item penyelamat sih. Yap. Satu buah Winter Crown yang di-build di menit ke-21 ya. Oke, Lord yang sudah muncul dan AI Sport kayaknya nggak bisa kontes ini. Oke, Natsi mencari informasi dulu. Karena ini Lord yang evil sebenarnya tebel banget ya, tapi damage yang disumbangkan juga cukup besar sehingga Lord bisa tereksekusi dengan cukup cepat. Kali ini Luke-nya terkena dari satu buah Curse of Crow, tapi gagal untuk bisa melakukan adanya steal dan Metsinya pun sudah mulai sekarat dan bahkan PS kali ini harus melepaskan immortal di dalam tubuhnya. Avatar of Guardian-nya connect. Oh my, jadinya menghilang dua pemain dari AI Sports kali ini mengalami kerugian yang sangat-sangat besar dan bakal dikejar lagi. Kali ini efek dari Five membuat dari Alita tidak berkutik sama sekali. Wipe out di depan mata dan Bigatron Alpha harusnya akan bisa menyamakan keadaan di game yang kedua. Sang robot merah mengamuk dan ini dia program to win untuk Bigatron Alpha di game yang kedua. Dan mereka akhirnya mendapatkan wipeout dengan sangat-sangat luar biasa dan kali ini